warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di kelas daring mata pelajaran Matematika kelas 7 semester 1. Kemarin kita sudah belajar tentang bilangan bulat ya. Sekarang kita belajar tentang membandingkan bilangan pecahan. Sumber belajar yang digunakan yaitu buku siswa Matematika kelas 7 semester 1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia edisi revisi tahun 2016 halaman 38. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan urutan pada bilangan pecahan, baik itu pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan urutan pada bilangan pecahan. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan bilangan pecahan. Nah, mempelajari bilangan pecahan itu sangat berguna ya dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada dalam kehidupan sehari-hari, ini gambar apa ya? Apa kalian tahu? Ya, itu adalah gambar makanan, namanya pizza ya. Pizza tersebut dibagi menjadi 5 bagian dengan ukuran yang sama ya. Pizza ini diambil salah satu bagiannya menjadi ini, dan ini bisa dibuat dalam bentuk bilangan pecahan, yaitu 1/5. Jadi 1 dari 5 bagian tersebut. Berikutnya, kalian di sini ada potongan kue. Ya, kalau dibuat dalam bentuk pecahan berapa coba? Ya, di sini diambil satu bagian menjadi 1/4. Begitu juga di sini ada gelas ukur. Gelas ukur tersebut di sini dari ukurannya dari 0 sampai 5 ya, kalau airnya sampai penuh. Tapi di sini ternyata airnya tidak penuh, hanya sampai ukuran 3 ya. Ukuran di sini batasnya 3, berarti kalau dibuat dalam bentuk pecahan itu menjadi 3/5. Begitu juga ini di sini ada potongan kain. Ada 3 bagian potongan kain. Kalau satu dipisahkan atau digunting ya, ini bisa dibuat dalam bentuk pecahan menjadi 1/3. Nah, di sini juga ada di buku. Ada gambar di sana persegi panjang, lalu yang diarsir atau di warnanya itu ada yang warna biru, ada 1 ya, sedangkan persegi panjangnya ada 4 bagian. Kalau dibuat pecahan menjadi 1/4. Begitu juga dengan yang ini sama 1/4. Nah, yang ini juga, ini ada lingkaran dengan 4 bagian yang diwarnainya 2, berarti dibuat dalam bentuk bilangan pecahan itu menjadi 2/4. Selanjutnya ini dibuat dalam 8 bagian sehingga menjadi 4/8. Nah, sebelum mempelajari materi berikutnya, kalian harus tahu dulu apa itu pecahan senilai ya. Suatu pecahan dikatakan senilai apabila pecahan-pecahan tersebut mempunyai pembilang dan penyebut yang berbeda, tetapi nilai pecahannya sama. Di sini ada contoh bilangan senilai. Ada 2/4, ada 3/6, dan 4/8. Di sini secara angka berbeda ya, tapi kalau sudah disederhanakan, nih di sini 2/4. Kalau disederhanakan dibagi 2 ya, pembilang dan penyebutnya ada 2 dibagi 2 menjadi 1, 4 dibagi 2 menjadi 2. Jadi 1/2. Begitu juga 3/6. Ini dibagi 3, 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 menghasilkan 2. Sama juga dengan 4/8, ini kalau disederhanakan jadi 1/2 ya. Di sini bentuknya berbeda tapi nilainya sama. Kalau disederhanakan itu nilainya yaitu 1/2. Nah, ini yang disebut pecahan senilai. Nah, berikutnya yaitu contoh 1. Di sini kita akan membandingkan ya. Tentukan bilangan yang lebih besar antara 1/4 dan 3/4 ya. Karena di sini syaratnya untuk membandingkan penyebutnya itu harus sama ya.
penyebutnya harus sama. Berhubung ini sudah sama, berarti kita bisa langsung melihat pembilangnya mana yang lebih besar ya. Ternyata 1 dan 3 itu 3 lebih besar ya. Jadi kita menggunakan lambang lebih besar. Ya. Contoh 2. Yaitu tentukan bilangan yang lebih besar antara 3/4 dan dengan 2/3. Nah, di sini penyebutnya coba lihat. Sudah sama belum? Ternyata berbeda ya. Berarti kita harus samakan dulu penyebutnya. Caranya bagaimana? Kita cari KPK dari 4 dan 3 ya. Kita di SD kan sudah bisa mencari KPK ya. KPK dari 4 dan 3 yaitu 12. Nah, sekarang kita samakan penyebutnya. Ya. Kita di sini ada 12, berarti 3/4 itu 4 dikali 3 12, berarti 3 dikali 3 9 ya. Begitu juga dengan 2/3. Di sini ada menjadi 8/12. Setelah itu penyebutnya sudah sama, berarti kita langsung saja di sini mana yang lebih besar antara 9 dan 8 ya. Berarti di sini 9 lebih besar daripada 8. Nah, berarti di sini kita bisa antara 3/4 dengan 2/3 itu berarti lebih besar 3/4. Contoh 3. Bilangan manakah yang lebih besar antara 2013/2014 dengan 2015/2016? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita amati contoh berikut. Itu kan bilangannya besar ya. Kita coba dengan bilangan kecil, di mana ini bilangan ini lebih, kurang dari bilangan ini ya. 2013, 2014, sedangkan ini 2015, 2016. Ya, sama. Di sini dengan cara ini dia mengamati bilangan yang kecil dulu. 1/2 dengan 3/4. Kita samakan penyebutnya sehingga menghasilkan 2/4 dan 3/4. Berarti mana yang lebih besar? 3 ya, 3/4 ya. Kita kasih tanda. Berarti ini juga 3/4 itu lebih besar dari 1/2. Berikutnya 2/3 dengan 4/5 ya. Kita samakan penyebutnya, yaitu menghasilkan 10/15 dengan 12/15. Berarti mana yang lebih besar coba? Ya, berarti 12/15 itu lebih besar dari 10/15. Berarti kita dapat simpulkan 4/5 juga itu lebih besar dari 2/3. Berikutnya 3/4 dengan 5/6 ya. Di sini berarti kita buat menjadi 9/12 dengan 10/12. Berarti mana yang lebih besar? Ya. Berarti lebih besar, yaitu nilainya 10/12 ya. Berarti 5/6 juga itu lebih besar dari 3/4. Nah, kita dapat simpulkan dari percobaan ini, sehingga di sini 2013 dengan 2014 dengan 2015/2016 ternyata ini lebih besar 2015/2016. Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini yang pertama yaitu untuk membandingkan pecahan cukup lihat penyebutnya saja. Jika penyebutnya sudah sama, maka kita bisa langsung melihat pembilangnya mana yang lebih besar. Yang kedua, jika penyebutnya berbeda, maka samakan terlebih dahulu dengan cara cari KPK-nya
cari KPK dari kedua penyebut tersebut. Jika sudah sama, cari pembilang yang lebih besar. Maka pecahan itulah yang lebih besar. Demikian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih sudah menyimak materi dengan baik. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.